Baik kan ya hari ini? Kita nunggu sebentar lagi ya sampai ada beberapa orang yang join lagi. Kan ini ada PPKM level 3 nih. Jangan lupa stay healthy ya semuanya. Yang bisa on cam yuk, on cam yuk. Nggak nyala aja speaker nggak bisa. Gue kan nggak bisa ngomong. Sebelumnya nih udah narasumber kita sudah on cam nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Muhammad Febriansa. Gimana kabarnya nih Kak? Halo, baik. Kabarnya baik. Alhamdulillah, stay healthy ya Kak. Udah PPKM level 3 soalnya. Iya loh. Yang lain juga ya. Ya, nah untuk yang lain nih, sebelumnya kita kan akan membahas nih, event kali ini membahas modularisasi Express.js. Nah, untuk kali itu malam ini kita kenalan lebih dekat dulu nih tentang Kak Muhammad Febriansa sendiri. Oke, aku ya kenalan ya. Nah, nggak nih Kak, aku mau memperkenalkan Kakak dulu nih. Jadi untuk kenalan lebih jauh untuk narasumber kita nih. Nah, Kak Febriansa sendiri ini adalah seorang full stack developer. Dia sendiri mempunyai latar pendidikan dari Bootcamp Academy yang seperti sudah dilihat. Juga setelah menyelesaikan beberapa proyek, salah satunya adalah Peggy Clone yang dibuat dari React Native. Selanjutnya Kak Febriansa ini keren banget juga sudah membuat website dan dibuat dari React.js sendiri dan mengintegrasikannya dengan API yang dibuat sendiri dengan Express.js. Nah, untuk kalian nih yang udah pada join di sini nih, kita kan akan membahas lebih jauh tentang Express.js. Nah, nanti boleh tuh disimak dengan baik dan pada kali ini kesempatannya dipersilahkan tanya tentang bagaimana sih memulai karir sebagai full stack developer, lalu apa sih materi Express.js yang perlu ditekuni untuk kedepannya. Seperti itu. Kita tunggu sebentar lagi ya para pesertanya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Kak Febriansa menyampaikan materinya untuk event kali ini. Terima kasih. Oke, saya ambil lagi ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya semuanya. Kita langsung masuk ke slide-nya aja. Oke, sebelumnya suara saya
Gimana, jelas atau putus-putus atau gimana? Cukup? Jelas Kak, jelas sekali. Iya, cukup. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke. Jadi malam ini tuh sama-sama kita bakalan belajar tentang modularisasi Express.js ya. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang udah pernah pakai Express.js, di sini kita bakal bahas tentang modularisasinya gitu ya. Untuk modularisasi sendiri kita akan masuk ke materinya dulu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Firman, saya salah satu technical trainer di Express. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi Express.js ini kita bakalan belajar tentang modularisasi Express. Jadi kita harus tahu dulu Express itu apa sih, Express.js ya. Jadi kalau dari pengertiannya, Express.js ini adalah framework dari Node.js yang dirancang secara fleksibel dan sederhana untuk membantu pengembangan web aplikasi maupun backend aplikasi. Gitu. Jadi mungkin familiarnya teman-teman di sini yang pakainya Express.js itu pasti pakai si Express ini untuk backend ya, tapi sebenarnya si Express ini bisa juga untuk front end gitu loh, sama halnya kayak Vue.js ataupun React.js. Yang mungkin bedanya dari metode renderingnya ya, kalau nanti teman-teman bakalan buat front end pakai Express itu bakalan jadinya SSR atau server-side rendering begitu. Nah, berbeda dengan framework lain, Express ini tuh memberikan kebebasan bagi para developer untuk mendesain atau merancang arsitektur sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, suara saya masih ada kan ya? Halo, iya Kak, masih ada suaranya. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu Express.js ya, yang berbeda dari framework lain. Mungkin teman-teman di sini yang asalnya dari PHP itu pakainya frameworknya CI atau Laravel gitu ya. CI sama Laravel itu defaultnya itu udah ada struktur foldernya, udah ada arsitektur bawaan dari si frameworknya sendiri. Nah, itu berbeda dengan si Express ya. Express ini benar-benar memberikan kewenangan untuk kita gitu, untuk mendesain arsitektur yang kita inginkan gitu, sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Untuk arsitektur aplikasi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman bingung arsitektur itu apa, kalau dalam aplikasi itu arsitektur itu adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi ya, beserta infrastruktur pendukungnya. Maksudnya infrastruktur pendukung itu di sini ada framework-nya, package yang dipakai di dalamnya, drivernya, network-nya, dan lain-lain. Ya, itu infrastruktur aplikasi. Nah, untuk desain arsitektur ini itu sebenarnya nggak boleh ini ya asal-asalan ya, karena itu bisa mempengaruhi proses development kita gitu, bahkan bisa mempengaruhi kecepatan aplikasi kita. Makanya dalam dunia pemrograman itu ada beberapa patokan gitu untuk para developer gimana cara yang baik untuk mendesain arsitektur ya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar clean arsitektur ya, jadi ada sebuah konsep yang namanya itu clean arsitektur. Clean arsitektur itu konsep yang dikemukakan oleh Robert C. Martin, kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga namanya. Biasa tuh para developer panggilnya tuh Uncle Bob gitu ya. Nah, beliau itu yang banyak mengemukakan apa ya, konsep-konsep di dunia pemrograman. Mungkin salah satu yang paling terkenal itu Source Principle, sama ada juga Clean Code. Nah, si clean arsitektur ini juga dikemukakan oleh si Uncle Bob tadi. Beliau bahkan membuat bukunya khusus nih untuk si clean arsitektur. Dari clean arsitektur tersebut itu banyak dikembangkan oleh para developer lain menjadi arsitektur tersendiri. Salah satunya itu ada hexagonal arsitektur, onion arsitektur, screening arsitektur. Itu semua asalnya dari hasil pengembangan si clean arsitektur tersebut. Gitu. Jadi itu merupakan standar yang biasa menjadi patokan para developer kalau mau merancang arsitektur aplikasi itu yang baik kayak gimana sih. Gitu. Tapi kalau teman-teman ya pernah lihat tentang hexagonal arsitektur, union arsitektur, dan lain-lain, kalau kita lihat di dalam sebenarnya
objektif dari si arsitektur tersebut itu sebenarnya sama, gitu, yaitu separation of concern. Jadi ada istilah separation of concern dalam dunia pemrograman. Kita next ke slide selanjutnya. Separation of concern ini atau disingkat SOC ya. Ini merupakan prinsip juga, uh, prinsip desain untuk memisahkan kode menjadi bagian-bagian yang berbeda. Gitu. Setiap bagian membahas masalah yang berbeda-beda juga. Itu maksud dari SOC ini. Prinsip ini sama halnya dengan singular responsibility yang ada pada solid principle. Ya, solid principle ini yang tadi aku singgung ya, ini juga dikemukakan oleh si Uncle Bob tadi. Di sini aku punya satu contoh kode, kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini ada kode controller. Ya. Di sini, kalau teman-teman lihat, kita punya satu endpoint yang metodenya post nih. Endpoint-nya itu user, gitu ya. Di sini, dari job desk-nya si endpoint ini, dia itu pertama ngambil data dari request ya. Dia ngambilnya dari body ya, bisa lihat di kodenya. Terus kedua, dia itu using password. Nah, dia si kode itu nge-hash password kita gitu ya. Kemudian dia manggil model. Nah, kalau kita ikut separation of concern-nya, teman-teman, di sini ini sebenarnya controller ini udah menyalahi aturan si SOC tadi. Kenapa? Si controller ini itu udah, oke, sebelumnya teman-teman di sini kalau udah pernah buat ini ya, konsep MVC ya, model view controller. Biasanya controller itu teman-teman buatnya tujuannya untuk apa sih? Kalau boleh tahu, ada yang mau open mic? Ya ada ya. Oke, biasanya ya, adakah? Atau teman-teman belum pernah ya membuat aplikasi pakai konsep MVC sebelumnya? Jadi gitu, Wah, biasanya belum pernah nih, Kak. belum pernah ya. Boleh info? Iya, belum. Oke, biasanya tuh umumnya orang tuh buat controller itu mereka udah nyampur bisnis logiknya di dalam sini gitu loh. Jadi semua bisnis logik aplikasi kita akan dieksekusi atau dijalankan di controller ini. Gitu. Tapi kalau dari struktur kode, kalau kita mau ikut aturan dari SOC, bisnis logik itu nggak boleh dicampur dengan logik-logik yang lain. Contoh di sini ada request body ya. Di sini kita nge-parse data dari request kita gitu loh. Makanya ini udah menyalahi aturannya. Nah, kalau di line kedua di sini ada password atau pemanggilan model kita itu sebenarnya masuk ya. Tapi kalau untuk request body ini udah nggak masuk. Berarti udah mencampurkan logiknya gitu loh. Makanya ini baiknya dipisahkan. Si control ini dipisahkan gitu loh. Tujuannya dari metodenya. Kayak gitu. Nah, kita akan melakukan modularisasi. Di sini bentar aku akan contohin ya cara modularisasi. Jadi di sini kita harus tahu dulu ya modularisasi itu apa. Di sini modularisasi adalah proses pembagian sebuah program menjadi modul-modul ya di mana setiap modul ini memiliki satu fungsi yang spesifik. Jadi benar searah ya dengan eksekusi tadi, di mana kita bakal memisahkan modul-modul kita, aplikasi kita menjadi beberapa modul gitu. Tujuannya apa sih kita modularisasi ini gitu ya? Tujuannya pertama adalah keterbacaan kode ya di sini, readability. Jadi dalam sebuah project itu kan kita bisa jadi nih ya ngerjain itu lebih dari satu orang, bisa mungkin 5 sampai 10 orang yang ngerjain satu project doang. Terus tiba-tiba ada anggota tim baru gitu. Dia baru masuk dan ini membantu kita ngerjain project tersebut. Nah, readability ini atau keterbacaan kode ini bakal membantu dia gitu. Karena biasanya kita tuh developer baru akan dikasih kesempatan untuk menyesuaikan diri dulu ke project tersebut gitu. Makanya kita akan dikasih kode base-nya baca dulu gitu untuk dipahami alurnya. Nah, kalau kita buat kodenya asal-asalan, susah dibaca lah istilahnya. Itu akan mempersulit ya proses pemahaman kode tersebut. Makanya ini penting. Terus yang kedua ada reusable code ya. Reusable code ini kayaknya umum banget ya. Jadi kita harus menghindari kode yang ditulis berulang-ulang. Ya. Nah, yang ketiga ini masih ini ya sangkut pautan dengan yang kedua, avoiding redundancy.
Jadi kalau kita punya kode yang bakal dipakai beberapa kali ya di metode lain ataupun function lain, kita bisa buat dia jadi reusable code daripada kita copy paste kodenya itu jadinya redundant atau pengulangan kayak gitu. Yang keempat ada maintainability. Jadi kalau nantinya kita bakalan debugging aplikasinya itu lebih mudah kalau modularisasinya baik. Kita bisa lebih fokus ke satu service atau ke satu modul aja, ke satu package yang benar-benar perlu di maintain. Gitu. Yang keempat ada, yang kelima ya ada testability. Jadi kode yang baik adalah kode yang mudah dites kan. Jadi kalau kalian buat project, kalian harus pikirkan juga untuk testingnya gitu. Kalau nantinya kodenya itu nggak bisa di-testing, itu bakalan mempersulit kalian. Oke, yang terakhir ada kode skala. Halo Kak, mohon maaf suaranya putus-putus. Halo. Oke, banyak koneksiku ya. Cek mana? Iya Kak. Ya udah baik sekarang Kak. Delay kah aku putus-putus? Putus-putus. Iya putus-putus Kak, bukan ke delay. Sekarang gimana? Udah oke kah? Kalau sekarang udah oke Kak. Oke. Udah aku ulangi ya tadi sampai di kode scalability ya. Jadi kode scalability ini itu bakalan membantu kita untuk proses scale up aplikasi. Ya, proses scale up aplikasi itu biasanya kita lakuin kalau kita ingin ngembangin satu service gitu ya. Contoh service user bakalan dikembangin entah dari kita ngerubah database-nya atau kita nambahin paging dan lain-lain. Itu lebih mudah kalau struktur folder kita atau modularisasi kita baik. Karena kita bisa langsung fokus ke satu modul doang gitu. Nggak perlu sentuh-nyentuh modul produk ataupun kategori dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi modularisasi ini sangat membantu di proses development. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke live coding ya teman-teman. Jadi contohnya mungkin itu aja. Kita langsung ke contohnya gitu ya. Di sini aku udah ini ya buat projectnya sebenarnya. Jadi saya harapnya sih teman-teman di sini udah paham tentang XPress.js ya. Karena materi tentang modularisasi ini udah lanjutan dari CXpress. Kalau teman-teman bingung dengan apa yang saya contohkan, sebaiknya mungkin bisa cek dulu deh XPress.js atau Introduction Express itu kayak gimana. Ya, karena di sini kita bakalan fokus ke modularisasinya atau struktur foldernya. Gitu. Di sini saya udah ini projectnya ya. Jadi di sini teman-teman lihat udah ada package.json ya. Di sini aku udah install juga nih dependensi yang bakal kepake nantinya. Jadi tinggal membuat package-nya. Oke. Yang pertama teman-teman lihat di sini saya punya server.js ya, satu file yang namanya server.js. Nah, server.js ini itu dibuat untuk ngatur si Express.js-nya. Itu doang. Fokusnya ke situ di server.js. Jadi dia nggak bakalan ngurusin hal-hal lain. Server.js ini dia bakalan tempat kita ngatur si Express-nya. Nanti kalau teman-teman mau tambahin middleware baru gitu ya, tambahan itu taruh di sini gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau mau nambahin course di mana ya filenya gitu ya. Jadi kita bakalan nambahin middleware baru di sini di server.js. Oke. Nah, di sini saya bakalan buat file lagi yang namanya app.js. Nah, oke. App.js ini concern-nya itu untuk inisialisasi aplikasi kita. Jadi entry point-nya tuh di sini. Si app.js ini flow-nya dia bakalan ngambil ke start. Oke, makanya di line 10 kalau teman-teman lihat aku udah export nih di startnya. Tinggal di online kan. Gitu ya. Jadi pertama di sini di app.js ini kita import dulu. Pertama kita butuh startnya lagi. Langsung declare aja. Kayak gini ya. Terus kita bakalan, oh ya, karena di sini
saya bakal pakai env ya, environment variable. Makanya di sini kita bakalan import package-nya dulu biar nanti semua variabel kita kebaca di project ini. Kita langsung require aja. Nah, kita pakai .env .config ya. Kita ambil constructor-nya. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Di sini nanti kita bakalan server .listen untuk mengonlinekan si express-nya atau meng-serve aplikasinya ya. Jadi listen ini dia dari model parameter. Yang pertama itu portnya. Kita set port 1000. Terus kita buat targetnya. Ini kita simple console log aja ya kalau dia berhasil di serve. Kita console lognya app run on port 1000. Gini. Ini baru 2 file ya. Kita udah misahin 2 file. Server.js dan app.js. Jadi kalau kita jalani, kita cek dulu package solution-nya. Oke, di sini kita tambahin satu script dulu ya untuk start. Maximum app.js. Oke, ini kalau kita running npm start. Oke, di sini dia baca. Oke, sorry ya. Ini kayaknya aku komen dulu. Oh ya, ini oke, aku matiin port dulu ya. Oke, ini running-nya aplikasi kita, Express kita itu running. Kayak gitu. Jadi inisialisasi project-nya dan konfigurasi si Express dia sendiri itu udah berhasil sampai tahap ini. Oke. Terus kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita bakalan buat folder lagi nih ya. Kita bakalan modularisasi. Kita mulai dari folder pertama yaitu aku sih buatnya namanya src atau source. Nah, di dalam src ini tempat kita buat folder-foldernya nanti. Oke. Jadi di sini pertama aku bakalan buat folder router. Ini ada folder namanya router. Terus ada folder namanya, sorry, ini kita buat satu folder namanya config. Tujuannya apa? Oke, untuk config sendiri, ini tujuannya untuk modul konfigurasi, entah nantinya ada database di dalamnya, ada Redis, ada OSM, semuanya akan diletakkan di config ini. Gitu ya. Itu khusus folder config. Kalau router apa? Di router ini itu untuk mapping request-nya nanti. Alamat-alamat URL service kita akan kita buat di router ini. Begitu ya. Jadi alurnya, flow-nya ini bakalan di server.js, bakalan manggil router. Gitu ya. Server.js ini bakalan manggil ke router kita. Oke. Ini pertama aku bakalan buat dulu ya konfigurasi database-nya ya. Jadi di sini kita bakalan langsung pakai database. Jadi aku bakalan langsung copy aja ke sini. Ini untuk database kita ya. Kita bakalan pakai Postgres. Jadi kalau teman-teman yang pakai MySQL atau yang lain, itu silahkan disesuaikan. Oke. Nah, itu untuk database-nya. Kita udah punya satu database-nya yang bakalan kita pakai. Terus di router ini, kita bakalan buat juga satu file untuk init filenya gitu, entry point-nya. Kita namanya index.js. Index.js ini bakalan dipakai atau dipanggil sama si server.js gitu ya. Oke. Isinya apa sih nanti index.js ini? Oke, index.js ini akan kita jadikan dia main router atau main router. Nanti di sini semua service kita akan di mapping atau dipetahkan. Caranya gimana ya? Kita buka dulu konfigurasinya. Pertama, aku panggil express ya. Express. Jadi kita require
Kayaknya crash ya tadi. Bentar ya. Jadi kita matiin dulu ya. Oke, udah mati. Aku ulangin ya. Kita di sini panggil express-nya dulu. Pakai require express kayak gini ya. Terus kita bakalan panggil express router. Kita buat satu variabel namanya router. Kita panggil si express yang kita import di atas dot router. Ini ya. Nah, di sini kita import database-nya nih di sini. Jadi ada database di sini. Nah, kita panggil di router ini. Nanti semua database ini aku bakalan inject ke semua service. Kayak gitu. Oke, kayak gini dulu. Kita import database. Kayak gini. Nah, di sini kita harus import ya. Kita harus ekspor si router ini karena si router ini harus dipanggil di server.js gitu ya. Jadi di sini jangan lupa panggil modul export router. Begini. Nah, nanti kita bakalan buat nih contoh kayak gini. Aku buat satu router .get contohnya untuk coba. Endpoint-nya contoh slash user. Ini khusus service user gitu. Nah, function-nya kita panggil kayak gini. Kita panggil request-nya sama respon. Nanti si slash user ini kalau di hit dia bakalan ngembaliin test.send, kita send aja hello world. Jadi DBMS ini kita komen dulu karena kita belum pakai. Ini endpoint pertama kita ya, slash user. Jadi kita bakalan coba. Aku bakalan panggil si router ini di server.js kita. Ini aku udah panggil router. Terus kita panggil begini server.use. Terus kita tambahin main endpoint-nya ya. Jadi endpoint kita harus diawali dengan kata API ya. Terus kita bakal nerusin request-nya masuk ke router. Kayak gitu. Ini coba kalau kita jalankan ini, terus kita buka di browser harusnya bisa ya. Localhost 9000 space API space user. Ini dia muncul hello world. Hasil balasan dari aplikasi kita ya. Oke. Nah, di sini berarti modul kita udah berhasil connect ya satu sama lain. Dari router udah bisa dipanggil di server. Oke, kita lanjut lagi. Aku di sini bakalan buat satu folder lagi, ya. Nanti itu controller. Ini controller ini tujuannya bakalan aku jadiin tempat version data atau tempat ngambil data dalam request kita di controller. Jadi bisnis logiknya bukan di sini ya. Halo. Oke, aku lanjut ya. Jadi si controller ini bukan tempat bisnis logik kita. Di sini saya buatnya untuk fokus ngambil data dalam request doang. Oke, itu tujuan dari si controller ini. Jadi di sini saya bakalan buat satu file di dalam controller sesuai dengan nama service-nya ya. Saya bakalan namain dia user. Jadi user.js ini controller untuk si user-nya. Gitu. Terus di sini saya bakal buat satu folder yang namanya model. Jadi kita punya 4 folder ya. Ada router, ada controller, dan model. Untuk config ini untuk konfigurasi doang. Jadi ini hanya untuk tempat konfigurasi database-nya, Redis-nya, dan lain-lain. Nanti kalau kalian buat mau connect Redis atau ke ORM, bisa buatnya diletakkan di folder config. Nah, untuk alur aplikasi kita itu
berhubungan dengan controller, model, dan router. Kayak gitu. Nah, satu folder lagi ya, di sini bakalan saya buat namanya service. Jadi ada controller, model, router, dan service. Sama config juga. Alurnya kayak gimana? Si kita mulai dari model dulu ya. Karena model ini tujuan akhir dari si request kita. Model ini dibuat khusus untuk komunikasi ke database. Khusus untuk komunikasi ke database. Jadi dia nggak akan ada satu pautan dengan apa ya, respon dan lain-lain. Dia hanya fokus ngambil data dalam database, ngelakuin query, balikin. Gitu loh. Simple kayak gitu untuk si model. Ini saya buat user.js. Di sini namanya sama semuanya. Jadi khusus si service user itu nama filenya itu user.js, di model, di controller juga kayak gitu. Kita mulai dari user.js. Pertama, di sini kita bakalan membuat dependency injection. Nih, teman-teman pernah dengar nggak tuh dependency injection? Ada yang pernah buat atau pernah pakai? Di sini aku contohin ya, dependency injection itu kayak gimana. Oke, di sini model ya, sekali lagi, dia khusus untuk query ke database. Itu doang, dia nggak perlu ngurusin tentang apa request atau respon, dia nggak perlu ngurusin itu. Bahkan dia nggak perlu tahu tentang konfigurasi database-nya apa. Yang fokus, dia hanya fokus ngambil data dan ngembaliin data. Itu doang. Jadi di sini kita bakalan buat function. Ini sebutannya factory function ya. Kalau teman-teman pernah dengar, ini factory function. Jadi function ini bakalan ngembaliin objek. Di dalam objek itu ada function. Nanti kayak gitu lah. Kurang lebih buatnya kayak gini. Jadi kita langsung export aja. Jadi di sini ada modul export. Yang kita export itu sebuah function menerima parameter DB. Ya. Kenapa menerima parameter DB? Karena kan model ini kan bakalan query ke database ya. Jadi dia butuh database. Begitu. Di sini saya akan buat satu objek kosong. Namanya aja modal. Objek kosong kayak ini. Oke, objek kosong ini bakalan saya isi dengan function-function yang akan dipanggil oleh si service nanti. Sorry ya, kayak gitu. Jadi model ini kan objek kosong nih. Nah, kita tinggal tambahin aja nih properti di dalam model. Di sini function pertama kita al ya. Model.getAll. Jadi sekarang si objek model ini yang tadinya objek kosong sekarang punya metode namanya getAll. Oke. Di sini kita return new promise. Aku langsung modding aja ya. Untuk lebih jelasnya. Kalian bisa mungkin baca-baca tentang si Express.js lebih lanjut ya. Ini soalnya di materi basic sih, di materi introduction harusnya. Di sini kita bakalan buat return promise ya, sebuah promise kita return. Kemudian kita bakalan panggil database ini untuk melakukan query. Kurang lebih kodenya kayak gitu. Aku akan kopas aja biar nggak lama nulisnya. Jadi kita panggil database tadi yang dari parameter DB, kita panggil method query. Ya. Method query-nya select all from user, kita order by descending ya, kita order by ID. Nah, dia bakalan kembali ini setelah dia ngambil data dari database, dia bakalan restore atau dia bakalan return data yang diambil tersebut. Itu doang tugas dia, tugas si model ini. Jangan lupa di sini kita return ya, kita return si objek kosong si model model. Perhatikan baik-baik ya, dari kode yang aku tulis, di sini nggak ada sama sekali kode yang berhubungan dengan service lain atau modul lain. Jadi benar-benar hanya melakukan query ke database ya. Itu concern dari si model.
Model ini nantinya bakalan dipanggil oleh si service. Oke. Jadi kita bakalan buat service dulu. Oke, kita buat service. Kita namain sama ya. Namanya itu user.js. Oke. Kita bakalan ngelakuin hal yang sama. Kita bakalan ngebuat factory function. Jadi di sini kita copy aja deh. Ya. Jangan sama. Cuma kita bedain dari isi function. Ini kita hapus. Ini kita ganti namanya jadi service. Begini. Service ini dia bakalan manggil si model ya. Makanya dari parameternya kita harus menerima sebuah model di sini. Begitu. Oke, sebelumnya aku ganti headset dulu ya. Kayaknya udah login. Cek, 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 cek. Masukkah suaranya? Iya Kak, masuk. Oke. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita udah punya service khusus si users.js ya. Jadi service ini tuh bakal manggil model kita ya. Model yang tadi udah kita buat nih. Di dalam model sini kan ada metode getAll-nya nih ya. Nah, itu bakal kita panggil di service ini. Oke, kita udah buat juga getAll. Service ini karena getAll itu nggak butuh parameter apa-apa di metodenya. Jadi kita buat dia simple kayak gini doang. Kita panggil models. Nah, di sini buat variabel baru ya untuk nampung data yang dikembaliin sama si model. Kita namain result sama dengan models.getOut. Jadi kita panggil nih models ini yang getOut-nya. Sama ya, di sini nggak nerima parameter apapun. Jadi langsung aja. Oke, perlu perhatikan ya, karena di sini return-nya new promise, kita harus await dulu datanya ya. Karena ini ada waktu tunggunya gitu. Jadi di sini jangan lupa function-nya itu kita jadi kan asing. Dan di sini kita await. Oke. Ini kayak gini. Itu untuk si users. Terus users ini, si service ini bakalan dipanggil oleh si controllers. Gitu flow-nya. Dari models itu dipanggil si service, service ini dipanggil si controllers, dan controllers itu dipanggil si routers. Kayak gitu alur dari aplikasinya. Oke, nih kita udah dapat result-nya. Nanti kita perbaiki ya untuk return-nya. Routers dulu. Kita ke controllers lagi. Kita buat dulu di sini sama ya. Mau dulu export. Kita return-nya itu function. Kayak gini. Dia menerima di sini karena controllers ini bakalan panggil service. Kita butuh service dari parameternya. Gini. Kita buat juga objek kosong. Namanya controls. Ini. Nah, bedanya si controls ini dia akan kita buat untuk menerima request gitu. Jadi proses pemecahan request, pengambilan data di dalam request itu kita lakuinnya di controllers. Itu cukup itu doang. Jadi saat data di dalam request kita terima, kita langsung oper ke service. Ya, service ini bakalan jadi pusat logik aplikasi kita. Gitu loh. Jadi logika aplikasi kita bakalan kita letakkan di si service ini. Tuh. Service ini bakalan ngelakuin apa aja. Contoh nih, proses register ya. Register kalian bakalan hashing password. Nanti hash passwordnya itu kita lakuin di service. Atau mau validasi email contohnya. Validasi email juga kita lakuin di service. Gitu. Jadi datanya itu bakalan kita ambil di controllers. Terus kita oper atau kita passing ke service. Kayak gitu ya flow-nya. Jadi di sini kita bakalan ngambil request. Berarti kita buat satu metode. Kita panggil controls. Controls dot kita samain semua nama fungsinya ya biar nggak susah gitu. Kayak gini. Jangan lupa dia harus nangkap request dan respon.
request dan respon. Nah, si models dia bakalan panggil si controllers ini, dia bakalan manggil service kan. Jadi kita buat variabel untuk menampung datanya. Kita namain aja data atau result aja deh. Result juga. Service.getOut. Kayak gini ya. Jangan lupa ini juga di await ya. Sim dan kita await hasilnya. Kayak gini. Kita baru punya satu metode ya. Ini untuk getAll, ini juga untuk getAll, dan models ini juga untuk getAll. Semua datanya tuh diambil di sini. Gitu. Oke. Sampai di sini kita langsung ke routersnya. Jadi kalau udah ada controllers, berarti kita bisa pasang ini. Ya. Di sini kita bakalan buat untuk mapping untuk dependency injection-nya tuh dari sini, dari si routersnya. Pertama, di sini aku bakalan buat sub endpoint-nya. Jadi kita pakai routers .use, ya, pakai method use. Endpoint-nya itu /users. Nanti dia akan dioper ke modul khusus users juga. Jadi di dalam routers ini kan kita punya satu file ya, namanya index.js nih. Nah, kita buat satu file lagi yang namanya users.js di sini. Gitu. Nah, si users.js ini akan inisialisasi semua service-service users tadi, mulai dari controllers, model sama service. Ya. Oke. Di sini ini aku copy aja ya. Ini bakalan kita pakai juga soalnya. Nah, di sini kita copy. Ininya kayak gini. Nah, ini kita buat actually function juga. Modul.export kayak gini. Kita terima database di sini. Oke. Nanti database yang kita terima, ini kita oper ke models, karena models kan butuh database ya. Itu cara melakukan dependency injection. Gitu. Jadi si models itu nggak perlu tahu alamat database-nya ini di mana. Cara inisialisasinya itu kayak gimana. Itu dia nggak perlu tahu. Benar-benar dia hanya fokus untuk lakuin query doang. Gitu. Jadi untuk urusan database kita letakkan di routers aja gitu. Oke. Di sini pertama kita akan inisialisasi, kita panggil dulu si modelsnya tadi ya. Panggil models sama dengan require model/users. Terus kita panggil juga service. Ya. Require service/users. Terus ada tadi apa ya? Controllers. Controller/users. Oke, kita udah punya semua service users ini, mulai dari model, service, sama controllers. Oke, nah di sini kita akan inisialisasi dulu. Pertama, kita akan inisialisasi si models, ya. Perhatikan ya, ini sebutannya tuh dependency injection tuh kayak gini. Jadi pertama kita buat variabel dulu. Aku namain model. Di sini aku akan inisialisasi si models. Kita panggil yang kita import di atas. Nah, models ini kan butuh database nih. Kalau kalian lihat dari sugestinya, dia butuh DB nih. Kita oper nih database yang kita dapat dari parameter di atas. Kayak gini. Nah, sekarang models kita udah bisa lakukan query karena dia udah punya database di dalamnya. Kedua, kita inisialisasi si service yang kita import di atas. Aku buat variabel namanya SVC. Kita panggil service yang udah kita import di atas. Service. Terus kita isi nih, dia butuh models ya. Service ini butuh models. Makanya model yang udah kita inisialisasi di atas, itu kita lempar ke parameternya. Model. Kayak gini. Oke, jadi model nangkap DB, SVC nangkap si model, dan terakhir si controller. Dia itu ngambil si service tadi. Controller, kita masukin si SVC atau service
ke dalam parameter si controller. Kayak gini. Ya. Nah, si controller ini yang bakalan kita pakai di endpoint-nya atau di metode-metode HTTP-nya. Jadi di sini kalian bisa tambahin sih. Kita simpel tinggal panggil routers dot contoh get ya. Kita pakai metode get, endpoint-nya slash aja. Kita pakai metode panggil di controller dot get. Oke, sorry. Kita cek dulu controllernya, kayaknya kita ada yang salah di sini. Oke, di sini kita belum return kontrolnya ya. Jangan lupa di return. Nah, kayak gini. Kita balik lagi. Get all. Kayak gini. Jadi kita udah punya satu endpoint khusus user. Oke, jadi di sini metodenya itu HTTP metodenya itu get dan akan dilemparkan ke metode si control. Kayak gitu. Udah di sini tinggal kita return aja. Kita return routers. Kayak gini. Oke ya, itu untuk si routersnya. Oke, aku jadiin satu service dulu ya, biar kita tes, baru kalian boleh bertanya ya. Aku lanjut lagi, ini terakhir mungkin. Kita langsung ke indeksnya ya, karena si users.js ini yang ada di folder routers, itu harus dipanggil di index ya. Karena index.js ini entry point si routers, atau dia yang bakalan pertama kali dieksekusi dalam folder ini. Ya, makanya kita bakal import dulu. Ini kita import, ini DB-nya udah ada. Kita import dulu untuk users tadi. Users sama dengan require users. Oke. Jadi si endpoint users ini akan dihandle oleh si router users. Oke gitu. Oh ya, dia butuh database ya. Kita panggil dan kita isi di BMS-nya. Kayak gini. Terus kita masuk ke server, ini udah nggak ada apa-apa lagi di sini ya, ini udah sesuai. Yang terakhir tuh di app.js ya. Di app.js ini kita butuh ini sih sebenarnya. Jadi kita bakalan import juga sih database-nya untuk melakukan pengecekan dulu ya. Jadi sebelum aplikasinya running, kita cek dulu nih database-nya udah connect atau belum. Kayak gitu. Jadi aku panggil di BMS. Require. Oke, di sini kita panggil ya di BMS dot connect. Jadi di sini kita bakalan cek dulu nih koneksinya, apakah udah connect atau belum. Langsung kita panggil .dem-nya. Nah, kalau dia udah connect, kita langsung serve aja. Kayak gini. Kalau dia error, kita konsol aja errornya. Kayak gini. Udah jadi ya, ini satu service. Oke, jadi saya ulangin ya. Pertama di sini kita punya app.js, ini entry point dari project kita. Entry point-nya. Maksudnya entry point itu apa sih? Kalau kalian lihat di package.json-nya itu entry point adalah file yang pertama kali dieksekusi. Di sini app.js ya. Oke, tugas dari app.js ini apa? Ini untuk inisialisasi kebutuhan dari aplikasi kita. Yang kita inisialisasi di sini pertama ada .env karena kita butuh ya env-nya. Terus kita panggil database-nya dan kita lakukan pengecekan koneksi ke database-nya. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita lakukan serve.piston. Kita online-kan aplikasi kita. Nah, kita panggil si server di sini. Oke. Server ini dia khusus untuk konfigurasi si Express-nya. Apa aja sih yang aku konfigurasi di sini? Yang pertama, di sini ada
express.json ya. Di sini aku pakai middleware untuk mengolah data yang masuk. Kita harus konversi dia ke JSON gitu. Di sini juga ada URL encode. Ini body parser ya. Jadi request body itu bisa dibaca. Kita pakai ini. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar punya konfigurasi khusus Express di file ini. Dari file ini itu dia manggil si routers. Ya, routers yang ada di dalam SRC ini. Nah, indeksnya nih yang dipanggil. Nah, nanti di sinilah kalian daftarin service-service kalian ya. Nanti di sini kita baru punya satu service, itu service user. Kalian mau tambahin contoh produk, atau di sini ada autentikasi out, atau di sini ada kategori dan lain-lain. Jadi silakan daftarin semua endpoint kalian di sini atau sub endpointnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? Kayaknya ada yang mau bertanya ya. Silakan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dari peserta, dipersilahkan. Atau masih belum ada nih? Atau pada malu-malu nih sebenarnya? Oke, karena belum ada, saya ingin bertanya nih Kak, buat Kak Ferwiansa sendiri. Kan ini framework Express.js itu komunitasnya itu nggak sebesar komunitas Laravel. Nah, kayak kita sendiri nih bingung mau belajar awal dari Express.js ini tuh lewat apa, sedangkan kayak tutorial itu mungkin lebih sedikit yang berbahasa Indonesia. Gimana nih tips dari Kak Febriansa sendiri? Kalau dari saya sendiri ya, emang sih benar ya di awal-awal tuh saya sendiri juga pertama belajar Express itu kesulitan gitu cari tempat belajarnya gitu karena kurangnya yang pakai di Indonesia gitu. Jadi benar-benar kita belajarnya cari artikel yang dari luar gitu bahasa Inggris. Tapi kayaknya untuk sekarang itu udah banyak ya di Medium, apalagi udah ada Medium ya, di Medium itu udah banyak orang yang nulis tentang Express ini. Gitu loh. Jadi mungkin kalau yang masih kesusahan, pertama yang paling awal tuh kalau kita belajar hal baru, ya khususnya apa ya framework yang berbau-bau programmer gitu, pemrograman, itu bisa langsung ke dokumentasinya ya. Jadi langsung aja ke situs frameworknya, contoh expressjs.com gitu ya. Masuk ke situ terus baca dokumentasinya. Di situ juga udah detail banget sih step by step-nya gitu, mulai dari inisialisasi bahkan sampai di modularisasinya juga ada kok. Kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah ada yang bertanya nih. Dari Nabil Hardiansyah, pertanyaannya di bagian dari server bisa diulang nggak, Kak? Server ya, bagian servernya. Oke, di server yang ini ya. Nah, server ini tuh aku ulangi ya, tujuannya itu untuk konfigurasi si Express.js kita. Gitu loh. Benar-benar untuk konfigurasi itu maksudnya apa? Jadi si Express ini kan kita bisa nambahin middleware di dalamnya ya. Middleware itu bakalan dipakai untuk ngolah request dan ngolah respon juga. Gitu loh. Jadi saat request masuk dari user itu dia masuk lewatin beberapa middleware dulu. Gitu loh. Nah, cara masang middleware itu contohnya kayak gini. Ada .use-nya, pakai metode namanya use gitu. Nah, di sini nanti kalau kalian butuh middleware lain, middleware si Express itu banyak ya, ada course untuk course origin ya. Ada Multer juga salah satu middleware punya si Express gitu untuk ngolah file. Nah, itu kalian ngaturnya di sini. Gitu. Jangan kalian ngaturnya di controller contohnya karena kalian butuh ngupload foto gitu untuk users. Kalian ngatur middleware-nya di controllers. Itu udah menyalahi aturan ya. Jadi kalian ngaturnya semuanya di sini nih, di server.js. Kayak gitu gunanya ya untuk si server. Ada lagi yang lain? Sepertinya ada lagi nih pertanyaan dari Marwa. Kak, mau tanya nih, gimana caranya mulai berkarir menjadi full stack developer buat newbie, Kak? Gitu. Boleh dijawab mungkin. Oke, mulai berkarir ya. Yang pastinya harus punya ilmunya dulu ya.
Jadi kita harus belajar dulu dong yang pastinya. Kita harus punya ilmunya nih di full stack developer ya tadi. Full stack developer itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Pertama full stack developer itu dia ada dua demand ya, front end dan back end juga. Jadi fokus belajar satu dulu, contohnya back end nih. Biasanya kita mulai dari back end dulu tuh kalau mau belajar full stack ya. Karena front end kita buat itu dia butuhnya back end gitu loh. Sementara back end kita buat itu biasanya nggak butuh front end. Jadi back end dulu kalian pelajari. Kalian boleh mulai dari Express ini udah jalan yang benar. Udah apa ya? Awal yang bagus lah kalau belajarnya dari Express. Jadi pakai Express buat sesimpel mungkin API-nya, CRUD biasa aja gitu ya. Users kayak gini, terus tambahin autentikasi. Kalau udah biasa gitu, udah bisa tambahin email service, itu udah bagus banget. Kalau udah terbiasa pakai Express, udah bisa gitu ya, ngerti flow dari back end, gitu baru masuk ke front end. Buatinlah UI dari back end yang udah kalian buat gitu ya. Kalian ngikutin desain website orang itu nggak masalah ya. Kalian desain asal kalian jangan publish gitu loh. Jalani di lokal aja. Jalanin lokal, koneksikan ke database ke backend kalian. Kayak gitu. Jadi belajar dulu gitu ya, punya ilmunya gitu ya, banyak-banyakin buat project gitu ya. Itu bisa jadi portofolio kalian juga untuk mendaftar di perusahaan. Kayak gitu mungkin ya. Siapa tadi, Nabila ya? Ada lagi kah? Dari Marwa tadi sebelumnya, Oh, Kak. sorry Marwa ya. Nih, ada lagi nih Kak satu pertanyaan dari Dimas Aditya. Kak, di dunia kerja, Express.js digunakan sebagai apa ya biasanya? Banyak ya. Bahkan ada yang jadi backend utama loh si Express ini. Express SJS ini dipakai banget gitu. Ada beberapa perusahaannya, nggak perlu aku sebut namanya ya. Itu pakainya full Express. Walaupun dia monolitik ya. Kalau pakai monolitik itu memang mudah sih di Express. Monolitik. Jadi benar-benar semua service-nya itu dibuat pakai Express. Mulai dari gateway-nya, dia connect ke third party API, dia manggil API bank dan lain-lain itu semuanya dipakainya di Express. Itu kalian kalau kalian tanyanya dipakai di mana ya di back end gitu loh. Kayak gitu. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau malu-malu silahkan dilewat chat ya. Nanti record Zoom-nya bisa di-share di WA. Harusnya di-share kan ya recordnya nih? Iya, iya Kak, bisa. Siap. Nanti di-share kok teman-teman. Ada lagi? Silakan ya. Mau bertanya? Mungkin nih, mungkin peserta malu bertanya buat ini saya wakilkan saja Kak. Project awal untuk Express.js buat pemula apa ya Kak? Oke. Buat tips sendiri. Project awal ya. Paling umum ya kalau teman-teman nonton tutorial tentang backend itu biasanya disuruh buat code produk gitu ya. Jadi ada produk di mana produk itu mungkin di dalamnya tuh ada name dan lain-lain yang kalian query di database. Bisa juga kayak gitu. Aku sih kalau aku pribadi sharingnya tuh users gitu. Makanya dari contoh kodeku di sini service-nya users kan ya. Kenapa users? Karena di situ banyak logic yang bisa kita buat gitu loh. Contoh saat kita proses create user atau pembuatan users ya, kita bisa tambahin apa ya? Enkripsi passwordnya gitu. Passwordnya harus kita hash dulu sebelum masuk ke sebelum masuk ke database. Terus bisa juga kita tambahin email service contohnya. Jadi saat dia udah register, kita langsung ngirim email ke email yang dia daftarin. Gitu. Jadi banyak yang bisa kalian kembangkan kalau dari buat ini loh. Apa? Users kayak gini, service user. Register, baru bisa masuk ke login juga gitu. CRUD-nya kan gampang ya, tinggal get data users by ID, get data users by username, dan lain-lain. Kalau produk tuh menurut aku boleh juga, cuman terlalu simple gitu. Kalau mau dikembangkan tuh nggak selebar di users gitu. Kalau mau buat project ya, jadi coba buat project untuk autentikasi user ya, login, register, itu sih mungkin. Baik, terima kasih Kak.
Mungkin nih teman-teman yuk dimanfaatkan dengan baik sesi Q&A kali ini. Ada yang ingin bertanya mungkin seputar karir. Gimana sih penggunaan Express.js ini di jenjang karir? Gitu. Apa pada tidur kali ya, atau ini ada yang komen nih, chat sebentar. Waduh, ketinggalan jauh nih saya. Mungkin nih Kak, boleh Ya. diulang dari integrasi DB-nya nggak? Sedikit aja gitu. Mungkin bagi yang Oke, ketinggalan. aku review lagi ya kode ini. Ya, Oke, jadi di sini kita ada rekomendasi. Oke, jadi di sini kita lakukan modularisasi ya. Di sini di project ini yang aku buat, di sini aku mengimplementasi prinsip tadi single responsibility dan juga mengimplementasi dependency injection ya, teman-teman. Jadi kalau yang belum tahu, dependency injection. Terus pertama di sini dependency injection itu seperti apa sih sebenarnya? Dan kurang lebih contoh kodenya kayak gini. Jadi dependency injection itu sering diimplementasi di bahasa pemrograman yang base-nya itu OOP. Ya, jadi setidaknya di bahasa pemrograman itu ada interface. Itu bagus banget diimplementasikan si dependency injection ini. Cuman di JavaScript nggak ada ya namanya interface. Di jatuhnya ini sebenarnya aku paksain. Cuman bagus sih apa struktur folder kayak gini bagus banget. Nantinya kalau kalian lakuin unit testing atau testing itu mudah banget. Kalau strukturnya itu udah kayak gini, modularisasi kalian udah kayak gini. Jadi kita review lagi ya. Tadi di sini di luar folder src di sini ada dua file. Yang satu tuh app.js. Ini entry point-nya. Sekali lagi ya ini entry point-nya. Aplikasi kita itu jalannya itu dari file ini. Jadi file ini yang pertama kali dijalankan. Si app.js itu manggil si server.js. Ini filenya. Ya. Tugasnya apa? Tadi ya, inisialisasi si express-nya. Gitu. Jadi express ini kita konfigurasi dari server.js ini. Terus server.js ini dia bakal manggil routers. Untuk yang udah pernah buat pakai MVC mungkin tahu ya routers itu apa. Jadi di sini routersnya aku buat satu file yang namanya index.js. Ini untuk subrouter gitu loh. Jadi subrouter itu penulisan atau penamaan servisnya ya. Jadi contoh kalian punya domain nih google.com google.com/api/users. Nah, ini subdomainnya. Servisnya, domain servisnya di sini. /usersnya. Oke. Jadi saat endpoint ini di hit atau dipanggil sama si users, dia panggil users.js yang ada di dalam folder routers juga. Kayak gitu ya. Nah, disinilah kita ngelakuin yang namanya itu dependency injection. Gitu loh. Teman-teman bisa lihat ya. Di dalam routers si users ini, aku panggil models pertama, aku panggil service, dan aku panggil controllers. Gitu loh. Di sini kita inisialisasi semua modul-modulnya. Gitu loh. Kenapa? Karena kita halo Kak Ferbiansyah. Suaranya hilang nih Kak. menghindari. Halo. Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus ya di saya. Halo. Iya Kak, halo. Sudah terdengar Kak suaranya. Oke, sorry ya. Tiba-tiba Ya, kemarin putus.
Kita lanjut lagi ya. Aku sampai di mana ya tadi? Di dependency injection ya. Oke. Tadi di sini ya dependency injection, di sini kita manggil semua modul-modulnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya di controllers itu biasanya ya orang tuh membuatnya di sini dia bakalan nge-import. Contoh ya, di sini dia bakalan import model contohnya. Jadi dia bakalan const model require. Contoh di sini bakalan manggil modelsnya. Atau dia manggil service-nya gitu. Dia bakalan import di sini. Service. Terus si model ini bakalan dipanggil metode-metodenya di dalam service gitu ya. Nah, kalau kayak gini itu sudah ketergantungan antara modul. Istilahnya itu namanya type couple. Tuh. Si controllers ini dia benar-benar nggak perlu tahu tentang service. Lokasi foldernya di mana, metode-metode di dalamnya itu apa aja. Dia nggak perlu tahu gitu. Dia hanya tahu manggil doang. Simple kayak gitu. Dia manggil dan menerima balasannya. Gitu. Makanya proses inisialisasinya kita tuh lakuinnya di router sini. Aku panggil DB nih. DB tadi butuh aku panggil models. Models itu butuh database. Ya udah, di sini langsung kita masukin database di parameternya. Terus si service ini butuh model. Udah, model yang udah kita atur di atas. Halo, Kak. Suaranya tidak terdengar lagi. Kita jadi. Halo? Iya, halo. Sudah terdengar. Halo? Belum terdengar, Kak. Cek. Ya, ini baru terdengar. Oke, kayak gitu ya. Jadi gitu proses dependency injection kita gitu. Jadi kita saling memasukkan modul ke dalam modul lain gitu loh. Di sini controllers model dimasukin DB, service dimasukin model, dan si controllers dimasukin service. Kayak gitu. Nanti si controllers itu tugasnya untuk nangkap request. Jadi teman-teman lihat di sini aku nangkap request dan responnya. Ya, di sini terus aku panggil service-nya. Gitu. Service ini untuk ngolah bisnis logik kita. Sekali lagi ya. Di sini khusus untuk nempetin logika kita, logika aplikasi kita. Nantinya teman-teman mau hashing password itu lakuin di sini. Mau validasi email itu ngelakuinnya tuh di service. Tuh. Hasil dari pengolahan di service itu bakalan disimpan ke models. Makanya kalau teman-teman lihat di sini aku parameternya models. Dia manggil models yang tugas si models ini untuk tektokan sama database kita. Dia ngelakuin query, nge-get data dalam database, nyimpen data, dan lain-lain. Itu tugas si model. Kayak gitu. Models ini dia nggak perlu tahu database-nya apa. Postgres ataupun MySQL, yang dia tahu tuh query aja gitu. Simple query kayak gini. Kayak gitu. Itu modularisasi yang kita lakuin malam ini kayak gitu ya. Ada lagi kah yang masih mau kita makan? Silahkan ya. Baik, ini ada beberapa yang bertanya nih, Kak. Boleh. Dari Muhammad Habibi Asmi, ada rekomendasi untuk buat validation di Express? Boleh dicoba. Biasanya tuh kita pakai Joy ya, teman-teman bisa cari, coba di Joy ini. Bentar, aku coba cari yang ini. Happy Joy, dulu namanya Happy Joy, sekarang namanya Joy doang. Nah ini bagus banget untuk validasi.
Ini GitHub-nya. Jadi kalau mau lihat contoh penggunaannya itu langsung ke GitHub-nya ya, ke repositorinya nih. Di sini ada cara installnya tuh kayak gini. Ini juga ada apa namanya URL mereka atau websitenya. Ada resource. Kita lihat nih. Nih contoh penggunaannya kayak gini nih. Jadi contoh kita ngecek username nih, minimal karakternya berapa? Di sini dia isi 3, berarti minimal username itu 3, maksimal 30. Required gitu, nggak boleh kosong berarti. Simpel kayak gitu, membuat validasi ini. Kalian buat rule-nya dulu, pakai joy gini rule-nya. Apa aja yang kalian mau ngecek nih? Username, di sini ada contoh dari contohnya tuh dia ngecek username, ngecek password. Itu sama repeat password. Sama token, birth year, dan email. Lebih mudah kalau ngeceknya pakai ini karena metodenya lengkap. Tuh. Ngecek panjang karakter, spesial karakter, apalagi number dan lain-lain itu gampang pakai ini. Itu sih kalau untuk validasi ya. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Hasan. Kak, Express.js mirip framework Laravel dan GL ya? Express.js mirip apa? Laravel? Ya, dan GL atau enggak, Kak? Kayaknya kalau Laravel kayaknya enggak ya. Kalau Laravel itu apa ya, udah terstruktur gitu lah. Saat kita init projectnya, inisialisasi project kan teman-teman yang pakai Laravel tahu ya, dia udah kebuat struktur foldernya, udah ada controllers, views dan lain-lain ya. Tapi kalau di Express itu benar-benar nggak ada. Jadi benar-benar kita yang desain arsitekturnya, kita yang strukturing folder-foldernya kayak gitu. CI juga kayak gitu ya, CI juga sama kayak Laravel, dia udah terstruktur dengan rapi gitu. Jadi benar-benar developer yang pakai tuh harus taruh controllers di dalam controllers, taruh models di models dan lain-lain. Oke, kayaknya ini banyak ini ya talent harvester kayaknya ya. Ini ada yang bertanya lagi nih dari Kak Nabil Hardiansyah. Boleh. Bisa dijelaskan secara sederhana teknik melakukan caching dengan Express nggak, Kak? Oke, aku baca dulu ya. Bisa dijelaskan sederhana teknik catching ya. Oke, catching. Jadi catching itu aku gambarin dikit ya. Catching itu tuh kayak gini. Jadi kita pakai dua tipe penyimpanan. Yang satu itu yang temporary, yang satu itu ya, yang satu temporary, yang satu permanen gitulah. Maksudnya apa? Jadi gini, caching ini dilakukan saat kalian melakukan penyimpanan di in-memory database. In-memory database itu contohnya kayak Redis. Kenapa dia in-memory database? Karena apa ya? Si Redis ini kan dia nyimpan datanya ke RAM gitu loh. Makanya dia proses query ke dalam Redis itu cepet banget. Tuh. Jadi flow-nya nantinya saat request masuk nih, contoh users A ini dia get data ya ke API kita. Terus API kita ini bakalan ngambil datanya ke Postgres contohnya. Begini. Users minta ke API, API ngambil ke Postgres terus dibalikin. Tuh. Nah, terus dia minta lagi nih data yang sama gitu loh. Dia ngambil data yang sama lagi kedua kalinya gitu ya. Nah, kalau kita pakai caching, saat kedua kali dia request, itu si API itu nggak minta ke Postgres lagi. Dia langsung minta ke Redis. Kayak gini. Jadi si Postgres ini udah kepotong. Dia nggak akan minta lagi ke Postgres. Dia larinya ke Redis. Itu hanya terjadi saat permintaan kedua kalinya ya. Permintaan pertama kali itu tetap ngambil data Postgres. Tapi saat udah kedua kalinya, dia bakal ngambil ke Redis. Dan itu kecepatannya bakal naik banget. Nah, karena proses query di dalam Postgres dan di Redis itu jauh banget. Redis itu cepet banget. Cuman karena Redis ini nyimpen datanya di memori, dia nggak bisa jadi tempat penyimpanan utama kita. Karena memori itu mahal ya. Itu maksudnya kecepatan itu semuanya dari memori soalnya. Jadi dia mahal. Kayak gitu. Jadi kalau kita dari struktur folder kita tuh jatuhnya kayak gini. Cachingnya berarti dari kalian harus punya satu folder lagi biasanya ya.
namanya itu middleware. Middleware kayak gini. Ya, middleware, terus kalian buat di sini contohnya nama modulnya itu catching.js ya. Nah, di sini kalian buatlah function untuk catchingnya ya. Di middleware ini khusus untuk ngecek. Di middleware ini pertama yang kalian buat adalah cek apakah data udah kesimpan di Redis atau belum. Cek data udah ada di Redis atau belum. Redis atau belum. Di dalam middleware ini ya yang kalian lakuin. Terus kalau dia ada, kalau datanya ada, langsung balikin ke user. Langsung respon ke user. Tapi kalau nggak ada, kalau datanya belum ada di Redis, kalau datanya nggak ada, lanjut ke controller. Kayak gitu. Itu kalian olah tuh di middleware ini. Jadi kalian udah buat nih metodenya sesuai dengan deskripsi ini, terus kalian panggillah dia di routers di sini. Contoh catching itu get all nih ya, get all dari si users. Jadi setiap users mau ngambil get all dia bisa di catching. Kalian taruhlah dia di middleware sini. Kalian import si catching tadi. Contoh di sini kalian punya catching yang udah kalian import tadi ya dari dalam middleware tadi. Saja. Nah, kalian tempatkan catching itu di sini. Saja. Kayak gini. Jadi HTTP metodenya akan dihandle oleh dua metode. Metode pertama itu catching, ya kita sebutnya itu middleware. Nah, yang metode kedua itu get all. Kayak gitu. Jadi si catching ini dia bakalan bakalan nyetop requestnya. Dia bakalan cek dulu di dalam Redis, saat datanya ada, dia langsung balas. Si control get all ini nggak bakalan kepanggil. Gitu. Tapi kalau datanya belum ada, maka si control get all ini bakalan kepanggil. Kayak gitu konsep catching. Ada lagi? Baik, terima kasih penjelasannya, Kak. Untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan ya untuk bertanya. Jangan malu-malu. Kalau malu bisa tanya di kolom chat. Iya. Beneran nih, udah nggak ada yang mau tanya. Atau mungkin nih, Kak, masih pada bingung nih. Bedanya framework Laravel sama Express.js atau keunggulan dari Express.js sendiri itu apa ya dibanding framework kayak Laravel, kayak CA, kayak gitu, Kak. Kalau keunggulan sendiri ya, menurut aku dari Express ini kemudahannya sih. Kemudahan dalam penggunaan sama kebebasan dalam desainnya tadi gitu loh. Jadi benar-benar kita bisa nyesuaiin arsitektur aplikasi kita berdasarkan keperluan gitu, keperluan dari project gitu atau dari bisnis logic kita. Jadi kita bisa desain itu sesuai dengan project kita. Sementara kalau di CI kan udah terstruktur ya, udah ada folder-foldernya gitu. Kita agak sulit gitu kalau mau buat folder lain atau meletakkan modul yang menurut kita ini modul ini udah beda nih concernnya atau tujuannya itu udah nggak masuk di controller sih. Kita letakkannya di mana itu di gitu loh. Tapi kalau di Express tuh simple, langsung buat modulnya, foldernya kayak gitu. Terus bahasanya juga ya JavaScript kan bisa dibilang lebih mudah dari PHP ya. Jadi lebih mudah lah ngebuat backend tuh pakai Express tuh mudah banget. Terus di scale up-nya itu gampang banget di scale up-nya atau dikembangkan itu gampang banget kalau di Express. Kayak gitu sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Yang mau tanya, boleh banget nih kalau tanya tentang seputar karir, atau mau tanya kakaknya udah punya pacar atau belum, boleh sih tanya. Nanti kodenya kita share kok ya. Biar teman-teman bisa lihat juga.
Share-nya di mana ya, Kak? Kalian butuh banget kode. Kayaknya pada butuh kodenya ya. Nanti dari kakaknya, ini bakalan di-share kan kodenya ya, Kak? Iya, nanti akan di-share, Kak. Pada nanya katanya di-share di mana? Sudah dijawab ya, akan di-share di admin teman-teman. Ya. Ya gitu ya, nanti di-push dulu ke GitHub yang pastinya, nanti kalian bisa minta ke adminnya. Terakhir nih Kak, tips buat cari passion di dunia coding, di dunia developer sendiri gimana ya kalau misalnya buat fresh graduate atau yang masih mahasiswa, yang masih SMK? Oke. Apa ya? Kayaknya ini sih harus enjoy gitu, harus benar-benar kalian suka gitu, harus benar-benar kalian minati gitu. Jangan karena terpaksa atau jangan karena tujuannya itu karir gitu ya. Karirnya bagus nih dunia programmer. Kalian maksain untuk belajar, padahal kalian itu sebenarnya lebih suka ke hal lain gitu loh. Nanti saat kalian nemuin kesulitan, saat kalian proses belajarnya itu bakalan beban banget gitu, kena mental banget lah istilahnya. Jadi mungkin di enjoy dulu gitu. Kalau kalian benar-benar suka di dunia pemrograman, terus cari roles yang cocok untuk kalian. Ya, apakah kalian jadi back-end engineer, front-end, atau DevOps, mobile, kan banyak ya pilihannya. Dari situlah kalian mulai coba-cobalah gitu ya. Coba buat back-end, cocok nggak buat kalian? Merasa kesulitan nggak di back-end? Ada tantangan nggak saat kalian belajarnya itu? Kalau ada tantangan itu bagus ya. Berarti benar-benar kalian mau berkembang di bidang itu. Di front end juga kayak gitu. Kalau kalian merasa kesulitan, ini sulit banget, susah nih milih warnanya, nggak ada bakat kayaknya di sini, coba yang lain kalau gitu, ke mobile mungkin, atau ke DevOps engineer mungkin. Kalian lebih seneng tuh setting-setting sama konfigurasi contohnya nih. Kalian pengen konfigurasi network, deployment dan lain-lain. Kalian mungkin bisa masuk ke DevOps engineer. Kayak gitu sih mungkin dari aku ya. Wah, ternyata masih ada yang tanya nih. Boleh mungkin ya dijawab sebentar aja, Kak. Mau nanya, untuk sekarang di dunia kerja, apakah lebih dibutuhkan PHP atau JavaScript? Dan satu lagi dari Hasan nih, kalau Kakak Febriansa kerja sebagai programmer, gajinya berapa sebulan? Oke. Sedikit pribadi ya teman-teman, nggak apa-apa. Aduh, itu harus dijawab nggak ya? Oke, dari si Winky dulu ya. Di Winky mau tanya untuk dunia kerja, apakah lebih dibutuhkan? Oke. Menurut aku JavaScript ya yang paling banyak sekarang. Itu JavaScript. Nggak bisa di ini lagi sih. Karena gini ya, kalian belajar JavaScript, nguasain JavaScript, itu kalian bisa buat eh, apa ya, bisa nguasain beberapa role sekaligus. Kalian nguasain satu bahasa, kalian udah bisa jadi front end developer, bisa jadi back end developer, bahkan mobile developer. Sekarang iOS pun bisa dibuat pakai JavaScript. Jadi benar-benar JavaScript ini modal banget kalau kalian mau terjun ke dunia pemrograman. Karena dengan satu bahasa kalian bisa masuk di role manapun, di bidang pemrograman apapun gitu. Oh ya, untuk pertanyaan kedua mungkin karena terlalu pribadi, mungkin gaji pertama nih sebagai programmer dulu berapa mungkin kalau gaji pertama dulu pernah kerja, Kak? Oke, ya aku ini aja ya, pernah ngerjain project gitu bareng teman. Kita 3 orang doang ngerjain project, freelance ya. Freelance, jadi project kita hanya 3 bulan doang. Kita 3 orang doang yang ngerjain. Kebetulan aku posisinya di situ front end dan juga DevOps gitu. Jadi ya kita dapat tuh 21 lah, 21 bagi 3 gitu lah. Itu untuk freelance-nya aja ya. 21 bagi 3 untuk project 3 bulanan lah. 2 bulanan lah kayak gitu. Selesai kok projectnya dan udah lunas, udah selesai projectnya, jadi udah nggak di situ lagi. Mungkin itu ya, freelance. Baik, teman-teman, karena ini sudah di penghujung acara, ini cukup satu pertanyaan lagi kali ya, Kak. Mau tanya tips yang bagus belajar pemrograman dari Hasfi Nurafgan. Boleh dijawab, Kak? Oke. Kayaknya suaranya putus-putus ya, bentar. Masih koneksi itu nggak stabil. Oh, atau mungkin saya ulang ya.
mau tanya tips belajar pemrograman seperti apa ya Kak? Gitu. Mau nanya tips Kak, mau yang bagus belajar pemrograman ya? Mau tanya tips yang bagus. Tipsnya apa ya? Yang pasti ini dulu sih. Apa tekuni gitu loh. Belajar itu nggak bisa langsung, nggak ada ya, nggak ada yang belajar yang langsung jago itu nggak ada. Serius. Jadi sabar belajarnya itu intens gitu loh. Jangan hari ini belajar eh, 1 hari belajar 6 hari itu main gitu. Itu nggak bakalan bisa pastinya ya. Jadi belajar itu belajar yang benar-benar fokus gitu ya. Belajar 1 bahasa dulu, jangan langsung 5 bahasa atau belajar buat sesuatu dulu, belajar buat satu hal dulu, jangan langsung buat banyak hal ya. Jadi mulai dari yang simple-simple dulu. Tuh. Jadi belajarnya mulai dari kalau kalau kalian tuh dari awal banget ya, benar-benar nggak tahu sama sekali tentang pemrograman. Mungkin kalian boleh belajar dari uh, apa ya, if else dulu contohnya ya, pembuatan variabel. Kalian harus kenal juga dengan istilah-istilah dalam bahasa pemrograman. Karena kalian udah tahu istilah-istilahnya itu, saat kalian baca tutorial itu lebih paham. Apa itu variabel, apa itu perulangan, apa itu percabangan, dan lain-lain. Itu kalian pelajari dulu, step by step lah ya. Jangan langsung langkahin. Kayak gitu. Baik Itu nih. Hasbi Nurfadani. Nah, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Nah, seperti yang tadi ditanya ini, gimana sih tips belajar pemrograman yang baik, terus biar kita menjadi develop yang handal. Nah, salah satunya nih Kak Muhammad Febriansyah sendiri itu bekerja di Fast Track kan. Nah, Fast Track sendiri ini adalah suatu platform yang menyediakan bootcamp dan disalurkan kerja. Nah, untuk info yang lebih lanjut, kalian dapat melihatnya di Instagramnya yaitu Fast Track atau di websitenya fasttrack.com. Karena menurut saya pribadi sih, kalau misalnya memang nih mau belajar untuk jadi develop handal, tentunya harus ada mentornya dan juga harus ada yang menuntun, bener kan ya Kak ya? Benar-benar. Baik, nah karena sekarang udah pukul 20.30 nih, sudah di penghujung acara, kita akhiri saja acara ini dan sudah tidak ada yang bertanya lagi. Untuk para peserta yang setelah hadir, terima kasih atas waktunya dan semoga ilmunya ini bermanfaat. Nanti kodenya akan kita share melalui admin, akan diinfokan lebih lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, yuk kita open cam terlebih dahulu. Teman-teman untuk sesi foto. Ayo open cam yuk guys. Gak ada yang mau open cam nih. Sambil menghargai narasumbernya juga yuk open cam. Ditunggu. Baik, operator siap ya untuk screenshot. Oke Kak, udah untuk sesi screenshotnya. Baik, terima kasih ya konfirmasinya. Baik, semuanya bisa off cam lagi. Nah, untuk mengakhiri acara, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan terima kasih juga kepada narasumber kita atas materinya dan terima kasih juga atas Fast Track sebagai sponsor kita hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.